Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Seperti janji saya, minggu lalu, saya akan khotbahkan tentang Israel dan Iran. Tapi itu saya kasih nama Persia. Nah, ini sedikit sejarah, sedikit saja, saya nggak terlalu dalam masuk ke urusan politik. Tapi apa yang ada di Alkitab akan saya ungkapkan kepada Bapak Ibu. Ke depan, tiap minggu kelima, saya akan khotbah tentang apa yang terjadi kekinian ya. Jadi minggu 1, 2, 3, 4 fokus pada tema, tapi minggu kelima, jika ada minggu kelima khotbahnya akan saya masukkan dalam beberapa hal yang ada dalam sekitar kita, yang terjadi sekitar kita. Ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang Israel, Persia, dan rencana Allah. Memang kita tahu awalnya bahwa Israel dahulu yang menyerang Iran. Mereka kasih nama yaitu Rising Lion. Karena bangsa Israel, negara Israel tahu bahwa Iran ini diam-diam, sembunyi-sembunyi, mereka bikin nuklir. Beberapa tahun yang lalu, Iran ini bersahabat dengan Amerika, sahabat baik, dan tiba-tiba Amerika tidak mengikuti perjanjian dengan Iran, dan Iran mulai mengaktifkan satu lembaga diam-diam, yaitu bikin nuklir, dan di mana Iran ini seharusnya tidak mengantongi izin untuk bikin nuklir, karena negara-negara yang bikin bom nuklir itu harus ada izinnya. Peruntukannya untuk apa, berapa yang diproduksi, dan lain sebagainya. Iran diam-diam. Israel mata-matanya banyak sekali. Bahkan di dalam negeri Iran, orang Israel itu ada beberapa yang masuk pemerintah, yang jadi warga, yang jadi pengamat. Israel ini luar biasa. Bahkan mereka berani melepaskan keyahudiannya demi untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu luar biasanya orang-orang Israel ini totalitas. Dan mereka menamakan operasi Rising Lion. Hingga mereka fokus pada pengoboman nuklir di tempat yang Iran sembunyikan itu. Nah, sebenarnya Amerika udah tahu juga kalau di situ juga tempatnya nuklir, tapi nunggu perkembangan saja. Negara-negara yang lain pro Iran, bela Iran. Awalnya mereka tidak tahu kalau tempat itu memang dijadikan sebagai tempat perkembangan nuklir. Tapi makin lama mereka tahu dan mengakui sebenarnya Iran yang salah dan lain sebagainya. Win-win solutionnya adalah Iran klaim menang, Israel klaim menang. Gak ada yang kalah. Tapi tadi malam sepertinya mereka mulai bertengkar lagi sedikit ya kayaknya ya. Ya kayak kucing dan anjing. Padahal di Alkitab Iran atau Persia itu menjadi alat Tuhan untuk menolong Israel. Saya ambil beberapa potongan saja. Saya mulai dari kisah di Esther. Tuhan mulai memelihara Israel di tengah tekanan Persia. Ya, kita baca dulu ayat ini ya. Ayat ini, wah blank ya. Ayat ini di Esther 4 ayat 14, semoga bisa. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau peroleh kedudukan sebagai ratu. Ini adalah perkataan Mordekai kepada Esther. Bapak Ibu sudah tahu perjalanan hidup Esther seperti apa, tapi Mordekai juga dipakai oleh Tuhan untuk berbicara tentang keselamatan bangsa Israel. Yang awalnya yaitu pada saat masa pembuangan. Banyak orang Yahudi tinggal di wilayah Iran sekarang atau Persia, Iran, Irak, di bawah pemerintahan Raja Ahasiveros atau Xerxes. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Xerxes, Bapak Ibu pasti pernah dengar film tentang 300. Ya, saya ini penggemar film kolosal. Saya
Saya ini penggemar film kolosal dan salah satu film yang paling saya gemari adalah 300 dan serialnya. Nah, saya tahu bahwa Raja Persia itu adalah raja yang kuat. Raja yang hebat yang menaklukkan Babilonia. Babilonia udah kuat tapi ditaklukkan oleh Raja Persia. Dan Israel yang dibuang oleh Tuhan, dibuang oleh Allah karena kejahatannya, karena ketidaktaatannya, mereka ada di bawah pemerintahan Raja Ahasiveros. Dan mereka harus jadi budak, mereka harus jadi tahanan, bahkan mereka keluar dari tempat atau wilayahnya untuk pergi menetap di Iran, Irak, yang disebut Persia. Dan raja ini punya satu orang panglima yang cukup disegani. Dia orang tertinggi, namanya Haman, seorang pejabat tinggi Persia yang sangat membenci Mordekai, orang Yahudi, karena Mordekai tidak mau sujud kepadanya. Jadi Haman ini karena saking tingginya status jabatannya dia ingin dihormati oleh semua orang tanpa terkecuali. Semua orang sujud kalau lihat dia. Semua orang menundukkan diri kalau lihat dia. Tapi satu orang, namanya Mordekai, dia nggak mau. Karena Mordekai berkata bahwa yang aku harus lakukan sujud hanya kepada Allah, Allah Israel. Dan Haman ini sangat benci kepada Mordekai. Ya, Mordekai juga bukan orang biasa ya. Karena dendam pribadi ini, Haman merencanakan pemusuhan untuk seluruh rakyat Yahudi yang ada di wilayah kerajaan Persia dengan mengeluarkan dekret melalui raja. Jadi Haman ini ngelobi raja supaya menyembah kepada Raja Persia tanpa terkecuali. Kalau enggak, siapapun yang enggak menyembah, enggak pandang bulu akan dibunuh. Haman orang pintar, Mordekai juga orang pintar. Dan benar-benar terancam saat itu. Nasib bangsa Israel bisa habis saat itu. Karena tinggal sedikit. Mereka diasporanya tinggal sedikit. Di Irak dan Iran yang kita kenal dulu itu Persia, mereka tinggal itu. Kalau Mordekai benar-benar gak mau sujud dan dekret daripada raja itu diterapkan, maka bisa habis. Orang Israel pada saat itu yang dalam pembuangan benar-benar nol bisa habis. Karena Persia saat itu menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup Israel yang tersebar di seluruh jajahan dan wilayah Persia atau yang kita kenal Irak dan Iran. Namun manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan. Tuhan membalik rencana Haman. Justru dengan peristiwa-peristiwa itu, ayat tadi tergenapi. Esther menggantikan Ratu Wasti, sehingga Esther yang orang biasa jadi ratu. Sehingga dengan caranya Tuhan, Haman justru yang dihukum mati. Tiang gantung yang dia peruntukkan untuk Mordekai, tiang gantung yang dia peruntukkan untuk orang-orang Yahudi, yang dia siapkan untuk orang-orang Yahudi, justru dipakai untuk Haman sendiri. Dan dari sini orang Israel mulai melihat kebaikan Tuhan lewat Persia. Orang Persia, terutama rajanya, berbaik hati kepada orang Yahudi. Ya udah, karena ratuku adalah orang Yahudi, Ratu Esther, ya udah kamu minta apa aja, aku turutin, ya udah kembalikanlah dan lain sebagainya dengan caranya Tuhan. Yang awalnya Israel itu, orang-orang Israel harus dibawa tekanan, dibawa pimpinan Raja Ahasiveros, akhirnya dikembalikan ke tempatnya semula. Kita lihat Raja Darius di situ ada dan lain sebagainya. Melalui mereka Tuhan pakai sehingga Israel bisa kembali lagi ke wilayahnya. Jadi sebenarnya Iran, Irak atau yang kita sebut Persia punya sejarah yang baik. Yang Tuhan pernah lakukan keajaibannya. Sehingga dari mereka, dari dua bangsa, dua negara sekarang ini, yang dulunya satu bangsa Persia, Israel bisa terpelihara. Semua karena Tuhan. Sebenarnya ada hubungan
Baik, ini sejarah Alkitab. Tapi ingat, namanya wilayah, mereka tetap berebut. Saya langsung lompat ke Zakaria. Di Zakaria, Nabi Zakaria berkata bahwa Israel adalah biji matanya Tuhan. Pasal 2 ayat 8 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara aku. Sebab siapa yang menjama kamu, berarti menjama biji matanya. Israel walau suka sungut-sungut, suka memberontak, karena Allah yang memilih, Nabi Zakaria menubuatkan bahwa Israel adalah tetap biji matanya Tuhan. Ya, dalam artian Israel adalah pusat perhatiannya Allah, menjadi pusat perhatian Allah dan menjadi bagian yang penting dalam rencana Allah. Kita ini Israel rohani yang dicangkokkan. Seharusnya dari Israel asli itu Allah dipermuliakan, banyak bangsa datang kepada Israel untuk mengenal Allah. Tapi karena Israel jatuh, maka kita dicangkokkan. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan Israel, karena Allah tidak pernah menyesali apa yang dipilihnya. Jadi setiap kata, setiap kalimat yang kita ucapkan tentang Israel harus hati-hati. Makanya anak Tuhan yang tahu sejarah ini nggak boleh mengutuki Israel. Betul? Kita juga nggak bisa dukung kalau itu nggak benar, tapi setidaknya kita berdoa supaya ada kedamaian. Jangan sampai terjadi perang. Lihat ya, saat terjadi perang, ada anak yang kehilangan orang tua, dia yatim piatu gara-gara perang. Saat perang, ada orang tua yang kehilangan anak, dan lain sebagainya, rumah hancur, semuanya hancur. Perang tidak pernah menimbulkan kebaikan. Makanya kita sebagai anak Tuhan tidak boleh mendukung hal yang tidak baik, cuman kita harus mendoakan kedamaian. Dan kita harus ingat bahwa Israel adalah biji matanya Tuhan. Siapa yang menjamah Israel berarti menjamah biji matanya Tuhan. Nah, ini kita tahu di situ Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tapi yang terjadi sekarang adalah hal-hal yang tidak baik ya. Di media sosial ada kucing Palestina, ada kucing Israel. Anak-anak kecil sekarang itu ya dicekoi dengan kartun-kartun yang lucu, padahal membuat mereka itu makin pro dengan entah Palestina, entah dengan Irak, entah dengan Iran, dan mereka membenci Israel. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kita harus netral di tengah-tengah. Kita berkata kami lebih milih mendoakan yang terbaik. Kami milih mendoakan semua dalam keadaan yang damai. Tapi kita ingat ini, bahwa Israel adalah biji mata Tuhan, pusat perhatiannya Allah. Bangsa-bangsa yang memberkati Israel dapat menjadi bagian, dapat bagian dari rencana Allah. Tetapi bangsa yang menentang Israel akan berhadapan dengan pembelaan Allah. Pada saat mereka perang kapan hari, terjadi gempa loh di Iran. Betul nggak kira-kira ya? Ada 2 kali gempa di Iran. Tengah-tengah perang gempa. Tengah-tengah perang gempa. Media sosial, media massa nggak terlalu banyak dikeluarkan. Tapi media dari luar negeri ada beberapa yang mengeluarkan. Allah menggenapi apa yang dia janjikan. Allah menggenapi apa yang dia firmankan. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Siapa yang menjamah Israel akan berhadapan dengan Allah. Karena Allah selalu membela umatnya. Yang terjadi kemarin, ada yang berkata perang agama, bukan. Itu adalah perang politik. Israel berkata saya harus ngebom nuklir itu supaya menjadi keamanan untuk anak cucu kami. Tapi Iran berkata enggak, saya enggak bikin nuklir, saya cuma eksperimen. Eksperimen tapi dalam bentuk yang cukup banyak. Nah, ini terjadi ketidakseimbangan ya. Israel tetap ngomongnya benar, Iran ngomongnya benar. Sampai satu titik ya Amerika sudah turun tangan dan tahu sendiri ya, nggak ada suara, nggak ada apa-apa, nggak ada di radar, tiba-tiba blem gitu aja. Amerika menunjukkan kekuatannya. Artinya apa? Kalau pesawat mereka nggak bisa terdeteksi oleh radar negara-negara, artinya Indonesia ini gampang sebenarnya dibom oleh Amerika. Mereka penguasa semuanya ya kayaknya ya di bumi ini. Mereka tahu semuanya. Saya pernah dengar dari lembaga TNI AU dia berkata, Pak,
Kita itu sudah di bahasa Jawanya itu dijak-jak sama Amerika. Amerika itu udah berapa kali keliling pesawatnya ke sini tanpa ketahuan radar kita. Kita juga nggak tahu kapal selamnya itu berapa kali keliling Indonesia. Kita nggak tahu dari radar. Cuman Indonesia sekali terbang, ya katanya mereka ya. Kalau kami Pak terbang, sudah pamitan sama keluarga. Karena kami bisa terbang langsung turun mendadak. Atau kalau kami menyelam, langsung nggak pernah kembali ke permukaan. Luar biasanya Indonesia seperti itu Bapak Ibu katanya. Tapi kita lihat awalnya hampir terjadi perang ketiga. Tapi karena doa anak-anak Tuhan, karena penyertaan Tuhan tidak terjadi. Tapi orang sudah panik. Wah ini apa ini? Ini akan terjadi perang ketiga. Yuk kita jual rumah, kita jual harta benda. Masih ingat tahun berapa itu ya? Tahun 2000-an ya, saya masih kecil itu, saya masih SD. Ada orang jual semuanya. Karena mereka berkata Tuhan sudah datang dan akan datang. Ada yang jual rumah, semuanya dijual. Mereka sampai pergi ke gunung karena mau menyambut Tuhan. Dilala Tuhan gak jadi datang. Masih ingat ya itu ya? Tahun berapa itu ya? Saya masih ingat, saya SD itu, terekam semua itu. Ya, makanya saya jadi pendeta Bapak Ibu. Saya ingat itu, peristiwa di gereja itu saya ingat. Apaan sih ini? Nah, ini memang akhir dunia, memang akhir zaman. Tetapi tanda-tandanya yang kita tahu, yang di dalam Alkitab belum muncul semua Bapak Ibu. Ada pasal-pasal yang sedang terjadi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang terakhir, rencana damai Allah melampaui konflik daripada dua negara ini, Israel dan Iran. Kita baca di Yesaya 19 ayat 23 sampai 25. Pada waktu itu akan ada jalan raya, ini keren sekali, dari Mesir ke Asyur. Sorry, Persia tadi itu Iran, Asyur itu Irak dan Iran. Sehingga orang Asyur bisa ke Mesir. Jadi antara Mesir ke Irak, Iran harus melalui apa ini? Israel. Di peta saya tahu, saya tidak pernah ke sana Bapak Ibu. Kalau dari Mesir mau ke Irak dan Iran harus melalui Israel, nggak ada jalan lain. Kalau dari Irak dan Iran mau ke Mesir juga harus melalui Israel. Ayat ini berkata, pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur. Sehingga orang Asyur dapat berjalan masuk ke Mesir dan orang Mesir bisa ke Asyur. Dan Mesir akan apa? Beribadah bersama-sama dengan orang Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur di tengah-tengahnya. Suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir, diberkatilah Israel umatku, diberkatilah Asyur, Irak dan Iran, buatan tanganku Israel, milik pusakaku. Timur Tengah itu selalu konflik. Gaza masih konflik, Palestina masih konflik, Irak masih konflik. Semua konflik. Jadi Israel di tengah-tengah ini dikepung oleh negara-negara yang mau menghabisin. Tapi ingat, Israel adalah biji matanya Tuhan. Kecil-kecil cabai rawit nih. Supportnya ini luar biasa Israel ini. Karena firman Tuhan dinyatakan Allah menggenapi janjinya. Di Timur Tengah mereka pada bersiap. Ada yang blok Iran, tapi ada juga yang blok Israel. Kenapa blok Israel? Karena mereka sedang ada transaksi besar dengan Amerika. Karena mereka tahu Amerika, Inggris dan sekutunya adalah blok daripada Israel. Wah, wes terus Bapak Ibu. Ini entah sampai kapan ya. Mereka ini punya senjata masing-masing, punya senjata rahasia dan lain-lain. Makanya pada saat Israel diserang, lihat ini. Negara-negara Timur Tengah pasti mendukung negara yang menyerang Israel. Betul nggak? Lanjutkan bro, kami bersamamu. Tapi dia nggak berani ngebom Israel. Karena Israel pernah dibom seperti itu barengan, tetap menang. Luar biasa. Penyertaan Tuhan atas Israel itu memang dibuktikan Bapak Ibu. Tapi satu kali nanti seperti ayat ini dikatakan, ada damai di Timur Tengah. Ini nubuatan Nabi Yesaya tentang masa depan di mana, Nabi Yeskiel harusnya ya, Yesaya ya. Di mana tiga bangsa besar di Timur Tengah, Mesir, Irak, Iran, deketan dan Israel, akan berdamai dan menyembah Tuhan Allah yang sama. Nah orang bertanya baru,
Apakah nanti ini akan disebut akhir zaman, Pak? Nah, karena mereka ini belum menyembah Allah yang sama. Sendiri-sendiri Allahnya. Allahnya Mesir siapa, Allahnya Iran siapa, Allahnya Israel siapa. Tapi nubuatan ini akan terjadi, akan ada jalan antara Mesir dan Asyur. Orang Mesir bisa ke Asyur, orang Asyur bisa ke Mesir. Tengah-tengah jalan ini ya Israel. Nubuatan ini menembus sekat politik, budaya, dan permusuhan sejarah yang sangat panjang. Nah, makanya kan orang tanya, apakah ayat ini adalah ayat akhir zaman, Pak? Apakah nubuatan akan terjadi? Orang berkata, wah kemarin pertikaian antara Iran dan Israel, wah ini udah selesai kita ini. Udah deh, kita masuk goa saja, kita pasti dihabisin. Tapi belum terjadi semua. Ini adalah puzzle-puzzle yang sedang terjadi dan makin marak terjadi, makin masif terjadi di hari-hari ke depan. Ketiga bangsa ini akan beribadah bersama bukan karena politik, bukan karena kesepakatan, tetapi karena mereka mengenal Tuhan yang sejati, yang dipelopori oleh Israel. Ya, luar biasa memang. Nih bangsa ini luar biasa, punya segala yang diperlukan oleh satu bangsa. Kepintaran, senjata, sumber daya manusia ya, teknologi semua berasal dari mereka. Dan Israel ini adalah negara yang kuat walau kecil. Namun satu kali nanti, sesuai dengan nubuatan ini akan terjadi. Dua bangsa, bahkan tiga bangsa ya, Asyur itu terdiri dari Irak dan Iran, dan Mesir akan bersama-sama Israel menyembah Tuhan yang sama. Jadi, pemain musik bisa masuk. Sebentar khotbah saya yang ini ya. Jadi, konflik Israel-Iran bisa menjadi bagian dari dinamika yang menuju akhir zaman. Tetapi belum menjadi tanda pasti penggenapan akhir zaman. Jadi yang belum nikah, Mas Eko, santai wae. Tetap terlaksana. Belum kok Mas. Ya, belum. Ya, karena mereka juga nggak lanjut juga nih kayaknya ya. Jadi kan tanggal berapa? 32 ya. Tapi kita nggak bisa meremehkan. Oh, Belanda masih jauh. Tuhan masih jauh. Ini adalah puzzle. Setiap kali perang, tiap kali memanas, kita nggak bisa meremehkan. Karena ini adalah puzzle. Memang belum menuju pada penggenapannya, tapi semua diarahkan ke sana. Nah, kita harus berhati-hati, bukan makin menjauh daripada iman, tapi makin mendekat. Karena konflik Israel dan Iran menjadi penanda bagi kita semua untuk tetap waspada. Namun jangan sampai terjebak dalam kepastian hari dan tanggal kiamat. Kalau sampai ada hamba Tuhan berkata, tanggal 10 bulan 8 terjadi kiamat. Wah, Kak Sito Mas Ekolaan Bapak Ibu. Mari kita jual harta benda kita nyambut Tuhan karena sudah kiamat. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Itu sebuah kebodohan itu ya. Tapi kita harus tahu bahwa yang terjadi itu membuat kita tetap waspada. Karena Bang Nabi berkata waspadalah. Waspadalah, jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang manusia katakan. Belum. Tapi ini sudah masuk dalam bagian. Sudah masuk dalam bagiannya. Nah, banyak pendeta yang komentar. Wah, ini sudah 1000 tahun kerajaannya. Wah, ini sudah beda lagi. Premil, amil, sudah posmil, udah beda lagi Bapak Ibu pengacaranya. Saya hanya apa yang ada di kulitnya saja. Semua yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, kenapa kok selalu berkonflik seperti itu? Ya karena ada Alkitab yang mengatakan seperti itu. Jalur Gaza itu dari perjanjian lama. Hubungan antara Israel dan Iran ini sebenarnya bukan musuh. Mereka ini saling baik ya. Ingat saya katakan di awal tadi, Iran ini teman baiknya Amerika. Tapi karena ada something, mereka perjanjiannya itu retak. Sehingga Iran mulai didukung oleh Rusia, oleh China yang tidak suka dengan Amerika. Kenapa? Karena Amerika adalah musuh bebuyutan di perdagangan, ekonomi, dalam bidang keamanan dan lain sebagainya.
Makanya yang pro Israel, yang pro Iran adalah mereka yang sebenarnya memusuhi Amerika, Rusia, China, terus Kim Jong Un. Kan dia gak dengar suara saya ya, aman saja kan? Aman ya Pak ya? Mereka yang gak suka Amerika, tapi yang suka Israel, satu, mereka yang tahu bahwa Israel adalah biji mata Tuhan. Yang kedua, mereka adalah yang pro dengan sekutu atau Amerika. Jadi ini adalah perang politik. Ya, tapi nanti semua keseret ke sana Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita lihat ya sudahlah. Lihat itu, pada saat perang terjadi hal-hal yang kenaikan dan lain sebagainya, tiba-tiba damai, turun lagi. Masih ingat kemarin tentang perdagangan Trump yang bilang bahwa pajak harus naik, Indonesia waktu itu kena berapa ya Pak ya? 42 ya, 42%, sedangkan China kena 120-an, gila itu. Selama 1 bulan, 2 bulan, wah, Trump ngomongnya gitu. Tahu enggak terjadi apa ternyata? Ternyata pada saat Trump mengumumkan tentang pajak, itu sahamnya Trump naik melejit luar biasa. Setelah saham perusahaannya Trump naik, Trump bilang apa? Ya sudah, saya kembalikan lagi pajaknya normal. Apa gak kurang ajar itu namanya? kita wes ngomong, waduh Tuhan mau datang ini, Tuhan mau datang ini kayak semuanya kita harus lihat dari sisi politik, dari sisi ekonomi. Kita harus sadar ya, tetapi firman Tuhan adalah menjadi bagian kebenaran dan acuan kita. Yang terakhir, Tuhan mengendalikan sejarah dan panggilan kita adalah tetap berjaga-jaga, berdoa, jangan lupa hidup dalam kekudusan, dan yang paling penting, lakukan amanat agung. Karena jangan berpikir, Pak, ini kan Tuhan mau datang Pak, nggak usah penginjilan Pak, Lamongan harus terus Pak, nggak bisa Bapak Ibu. Pak nggak usah doa deh Pak, yang kalau itu nggak usah hidup dalam kekudusan Pak, kan Tuhan mau datang, nggak bisa. Sejarah ini, situasi ini Tuhan yang atur, amin Bapak Ibu, tidak pernah lepas dari kendali Tuhan. Jangan lupa berjaga-jaga, teruslah berdoa, hidup dalam kekudusan, dan yang paling penting, tetap lakukan amanat agung. Beritakan Injil kebenaran Tuhan. Ya, walau mereka boikot produk Israel, produk-produk sekutu Israel lah, kita nggak usah lah. Ya, kita nggak usah melakukan itu. Memang beberapa pengusaha sudah mulai bilang, waduh gara-gara Israel, perusahaan kami mulai nggak cuan dan lain sebagainya. Ya itu politik, permainan politik. Buzzer Israel itu banyak di Indonesia. Tahu buzzer ya Bapak Ibu ya? Bukan buzzer Israel di Indonesia ini puluhan bahkan ratusan orang. Ya di media sosial yang kita kenal itu buzzernya Israel, buzzernya Amerika juga, dan lain sebagainya. Ini semua tentang politik, semua tentang ekonomi. Tapi kalau kita mau lihat tentang kejelasan dari perspektif firman Tuhan, ada tanda-tandanya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Harmagedon, kayaknya masih jauh deh ini. Gog dan Magog ini kayaknya masih jauh, ya karena Israel hanya dengan Iran, belum yang lain. Karena nanti ada ayat di Wahyu berkata, bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa. Wah ini, kalau sudah terjadi perang benar-benar Bapak Ibu, yang perang dunia ketiga inilah itu ya. Kita tahu tanda-tandanya, kita tahu apa yang akan terjadi. Tugas kita adalah tetap berjaga-jaga, kita tetap berdoa, enggak usah belah kiri kanan, kita doakan damai ada di Indonesia. Amin. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara makin dewasa dalam bersikap, makin bijaksana. Jangan sampai karena kita teman, berbicara dengan teman, wah aku pro Israel, aku pro Iran, jadi bertengkar Bapak Ibu. Ya jangan sampai kita ngalah saja. Ya yang penting damai di bumi seperti yang Tuhan mau. Karena kita adalah anak-anak yang pembawa. Amin. Saya berharap firman Tuhan yang sedikit ada selipan sejarah ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.